Kalau aku sih di semester 1 kemarin ya, itu aku sempat masuk himpunan mahasiswa jurusan lima, manajemen. Lima. Oh, semester 1. Ya. Sekarang Sekarang aku udah semester 5. udah hilang gitu, aibnya udah hilang. Udah enggak Bukan lagi. bukan hilang. Sekarang jiwanya lebih ke sanggar. Oke, Ya. asik. Bukan hilang. Kalau untuk misalnya nih event yang paling gede itu apa? Kalau untuk sekarang itu kami ada Milad Sanggar Seni 412 yang ke-31 tahun. Yang ke-31. Ya, itu bakal diadain besok tanggal 7 Desember di Anjung Seni Idrus Tintu. Kalau menurut aku ya di Sanggar Seni 412, walaupun itu namanya sanggar kan, kita juga nggak pure belajar cuman tentang seni gitu. Aku jujur dari sanggar aku mulai belajar bagaimana cara berani ngomong di depan orang, cara percaya diri untuk tampil gitu, bahkan cara mengatasi berbagai masalah mungkin yang itu bisa aja dialami di dunia kerja gitu. Oke, jadi Podcast santai seperti di tongkrongan. Speak your mind, never doubt. Katakan saja apa yang kau pikirkan. Jangan disembunyikan. Welcome to Podcast Kopsus. Komentar pedas suka saya. asik. Teman-teman nih, Host Hamdan pada nanyain, kemana sih Podcast Kopsus nih kok nggak ada upload gitu. Oh, gitu. Nah, jadi teman-teman, kita akhir-akhir ini memang ada kegiatan ya. Mas, Ya, yang sama memang- itu lebih break fokus, aduh jenuh lah dengan iya, kehidupan ini nggak ya, mungkin berat kan. kali ya. Nah, betul. Nah, jadi ada kegiatan yang harus kami selesaikan lah gitu. Iya. Pada teman-teman yang nanya. Dan juga faktor kami jarang upload karena jam yang tabrakan nih. Iya, Kita benar, host dengan narasumber nih, kadang narasumbernya bisa, kita yang nggak bisa. Iya. Kita hanya yang bisa, narasumbernya yang bisa. Jadi untuk kedepannya kita bakal lebih rajin upload lagi. Karena juga kemarin kan mau janjiin bawa Raski kan. Nah, benar. Ya udah janji ya. Ya gitulah masalah waktu kan ya. Susah. waktu juga, Dianya susah, kita juga waktu susah. juga jadi faktor ya, Host. Betul. Tapi yang baru udah lewat nih, rupanya kita kan sama-sama guru kan ya. Nah, Ya udah lewat tanggal 25 Udah lewat. kemarin. Ya, hari guru Berarti kemarin. sekarang udah Desember, mau Desember. ganti tahun. Mau ganti tahun. Dan sekarang udah masuk episode 61. 61. Banyak juga. Udah panjang juga. Oke. Oke, ini di depan kita ini sekarang ada tamu yang sangat spesial, yang luar biasa nih. Nah, jadi kan kebetulan sebenarnya podcast Kopsus lagi Road to School. Nah, Tapi walaupun ini bukan school, bukan school universitas ya lebih ini. Nah, kita nanya nih, mereka kan juga dari Sanggar Seni kan. Ya. Emang apa sih seninya di kampus? Iya, kan begitu. Kita inilah lebih kayak ini, dan mereka juga bakalan ada acara nih. Jadi ya, mungkin boleh kenalin dulu nih. Siapa Atau ya? perkenalan diri dulu nggak? Iya, sih? boleh. Teman-teman pasti mau tahu nih, ini siapa nih gitu. Nah, tamunya siapa nih? Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke, sebelumnya namaku Muhammad Gibran Siswanto, biasa dipanggil Gibran. Ya. Aku di kampus jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Dan alhamdulillah tahun ini atau periode ini aku diamanahkan sebagai Ketua Umum Sanggar Seni 412. Ketua umum. Ketua umum. Yang satu lagi nih ya, Bang ya? Teman yang satu lagi. Kenalin, aku Rizky Pratama, biasa dipanggil Rizky. Kalau Gibran tadi sebagai ketua umum, aku sebagai kepala bidang di Sanggar Seni 412. Kepala bidang di bidang apa? Bidang talent. Bidang talent. Talent. Iya. Oke. Wah, talent, wah, enak, seru juga nih pembahasannya berarti. Iya. Karena kan kalau berhubungan dengan talent berarti ini ya, maksudnya aktivitas yang ini apa aja, dan saya manggung di mana aja nih. Ini biasanya bidang talent yang ngurus ya. Ya, pasti nih. Wah, seru juga Apalagi kalau ditanya kepala tuh. bidang nih. Semua laporannya ke kepala bidang pastinya nih. Iya. Nah, ini
kan dari Sanggar Seni nih ya. Iya. Nah, ini yang dari yang aku tahu ya, seni ini kan ada banyak nih, kayak seni pertunjukan, ada seni-seni rupa gitu kan, seni visual. Itu apakah mencakup semuanya atau ada bagian-bagian tertentu? Terus yang menjadi keunggulannya apa? Ya, Misalnya yang paling- kalau kita kan kenal biasanya kalau Undri kan ya. Iya. Ya. Itu Batra kan ya, Ya, gitu. ya, Nah, ya, ini ya, dia apa nih? Kalau Batra ya kenal dia spesifik di bidang teater gitu kan. Kalau ada dulu juga sanggar yang di UIN apa sih namanya? Bahu warna. Bahu warna. Iya, bahwa itu lebih ke tari kalau nggak salah. Ya. Nah, ini apa nih? Sanggar Seni 412. Mungkin kalau di Sanggar Seni 412 ya, karena juga apa ya, dari setiap bidang tuh mungkin kalau ditanya lebih muncul di mana, bisa dibilang hampir di semua bidang. Hampir di semua bidang. Ya, Oh. tapi ada beberapa bidang mungkin yang ibaratnya mulai sepi lah orangnya gitu, karena kan ya namanya juga mahasiswa kan. Iya, juga. Semangatnya naik turun, Nah, kadang karena itu kadang kita- mau kadang enggak ya Nah, kan. karena itu kita pertanyakan emang kampus kan bisa apa sih seninya Zil? Nah, itu. Emang seni di kampus gimana? Iya Ya. gitu. Karena aku pribadi nih orang yang aktif berorganisasi dari SMP, SMA masuk ke kampus, nggak ada organisasi yang diikutin selain cuman satu. Apa Ya, tuh? SS aja memang, SS 412. Tapi memang ya kayak malas aja masuk di BEM ribet-ribet gitu. Nah, karena memang ya udah mulai apatis tuh, jiwa-jiwa apatis tuh timbul gitu di kampus. Nah, itu dia sebenarnya ya gimana sih dengan ini kan, kenapa kok ini dan mungkin organisasi lain yang apa ya, kayak apakah ada organisasi lain gak yang diikutin selain dari ini? Kalau aku sih di semester 1 kemarinnya itu aku sempat masuk himpunan mahasiswa jurusan Hima, manajemen. Lima. Oh, semester 1. Ya. Sekarang Sekarang aku udah semester 5. udah hilang gitu, aibnya udah hilang. Udah enggak Bukan lagi. hilang, bukan hilang. Sekarang jiwanya lebih ke sanggar. Oke, ya. asik. Bukan hilang. Iya. Himanya diparkirkan ya. Iya. Alihkan fokusnya. Iya. Jadi apa ya? Kalau aku pribadi sih emang udah dari awal masuk udah di sanggar. Only one. Iya. Sama kita. Ya biar lebih fokus aja sih, emang dari SMA udah suka seni terutama musik gitu ya. Oke. Jadi pas masuk ke dunia perkuliahan jadi Ya. nampak wah ini kayaknya aku banget gitu. Oke, kalau oh iya lupa nih. Di SS tadi keunggulannya di mana? Iya. Sini apa? Kalau sekarang mungkin lebih ke tari sama vokalnya. Oh, tari sama vokal. Tari sama vokal. Rata-rata kalau seandainya ada acara-acara baik itu di kampus maupun di luar kampus, itu biasanya tari dari Sanggar Seni 412 itu apa sering dipakai Ya. untuk tari persembahan gitu. Nah, Nah, tahu kenapa? Karena rektor itu dari dekan kami. Ya. oh iya. Canda, aduh, canda. Enggak ya gitulah. Ya dia bermasalah deh. Nanti kita sensor ya. Terus kalau misalnya nih, pastilah nih kayak ada kolaborasi dengan jurusan lain ya kan misalnya. Nah, dengan cara gimana sih biar seninya itu naik gitu? Collab dengan jurusan lain. Gimana cara menaikkan seni tersebut? Kalau menurut aku ya pribadi, kalau masalah collab ataupun kerjasama dengan jurusan lain itu, kalau dengan jurusan lain nggak ada sih, lebih ke apa sesama sanggar. Karena sekarang itu udah mulai lagi dibangun kembali itu di kampus tuh ada namanya PSK. Oh, PSK ini yang di pinggir jalan. Bukan. Kalau Bukan. Jangan. PSK ini singkatan dari Pekerja seni. pekerja seni kampus. Jadi dia ini kayak dari Sanggar Seni 412, dari Batra dan juga dari Dolphin. Nah, itu kami kayak sebenarnya apa ya? Karena sering nongkrong main sama-sama, jadi kayak
kenapa tidak gitu seni-seni di kampus ini digabungkan jadi satu wadah gitu. Tapi kalau dilihat merasa prihatin gak sih dengan seni di Riau sendiri ya? Karena sebenarnya kalau kita bicara masalah seni kan identik dengan bahasa. Iya. Dan bahasa Indonesia itu berasal dari tanah kita kan Riau Johor kan. Nah berarti ya seni itu memang peradabannya di sini tuh. Seharusnya kayak puisi, teater itu kan berarti seharusnya sumbernya di sini. Bahkan budaya besar kan banyak di sini. Puisi Hairul Anwar kan orang Riau. Ya. Nah, kalau ini dari Sanggar Seni 412 apakah rasa prihatin gak sih dengan atau misalnya apa di pandangan pendapatnya tentang seni di masa sekarang? Masa sekarang ini. Ya, kalau menurut aku pribadi itu ya jujur merasa prihatin karena semakin kesini minat seseorang terhadap seni itu makin pudar gitu. Jadi makanya dari itu kami yang masih muda-muda ini punya tekad lah gitu untuk membangkitkan itu lagi begitu. Iya. Iya. Kan Melayu kan ada cengkok Melayu. Lagu kan musik kan. Terus kayak apa ya maksudnya tuh sekarang itu untuk di bagian daerah Riau sendiri sebenarnya banyak sanggar-sanggar yang mati nih. Jadi aku dulu sempat punya sanggar tapi mati juga. Jadi aku termasuk penyumbang sanggar mati lah. Ya maksudnya tuh kan sanggar mati dulu tuh kalau nggak salah dari diaspora itu merasa kesulitan mencari sanggar-sanggar yang hidup untuk dialokasikan dana. Kan mereka ada dana pembinaan lah, uang reses lah kalau bahasa anak budaya. Itu mereka sempat sulit gitu untuk mencari uang-uangnya. Ini nah mereka kan sanggar yang dari kampus nih. Kalau yang apa sih bedanya sanggar kampus dengan sanggar yang di luar? Yang di luar gitu. Nah, kalau menurut aku mungkin nggak ada bedanya sih. Yang beda itu paling di keanggotaannya mungkin. Kalau sanggar di luar kan itu dia menampung untuk umum. Nah, kalau di Sanggar Seni 412 itu khususnya dia isinya cuman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada nggak yang luar? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan dia dari FKIP gitu atau dari FMIPA kan tetangga kan. Mau gabung gitu bisa. iya bisa nggak gitu? Nggak bisa karena syarat pertamanya itu adalah mahasiswa FEB Unri. Gitu. Walaupun dia Unri tapi beda fakultas nggak boleh ya? Nggak bisa. Karena emang udah jadi syaratnya begitu. Syaratnya begitu ya. Oke. Berarti memang harus difilter terus, harus disaring terus nih. Iya, benar. Ada ini nggak orang tukang cross check itu? Ini bener nggak mau di siswa kita nggak? Ini benar. Mana tahu kan jelip-jelip kan ngaku-ngaku rekon gitu. Ya, terus gimana nih kalau misalnya setiap event itu gimana sih bentuk dukungan dari kampus gitu? Apakah disupport atau gimana nih? Kita perlu tahu juga. Kalau boleh ngomong jujur nih ya. Nah, boleh. Jujur-jujuran di sini boleh. Komentar pedas. Namanya komentar pedas. Kalau dari support dari kampus itu mungkin ada lah. Nah, Tapi kayak Tapi Tapi apa ini- ya? Kalau kita bikin acara tentu kan butuh duit. Ya, Butuh duit di awal, pasti, ya kan? pasti, ya. Apalagi kayak kalau seandainya bikin event besar apa segala macam butuh biaya yang banyak. Ya. Ya, benar. Sedangkan di sistemnya kampus itu setelah acara dilakukan duitnya baru cair. Oh, jadi gimana nih caranya biar event tuh tetap bisa jalan di awal? Pinjol pak, pinjol. Atau dari kayak sponsor nih kayaknya nih, Iya. sponsor gitu ya? mungkin ada yang dari sponsor atau mungkin kadang iuran Ya. atau mungkin dari tabungan-tabungan kas sanggar itu sendiri. Oh, ada kasnya ya Iya, sanggarnya nih ya. benar. Oh. Kalau untuk misalnya nih event yang paling gede itu apa? Kalau untuk sekarang itu kami ada Milad Sanggar Seni 412 yang ke-31 tahun. Poin ke-31. Ya, itu bakal diadain besok tanggal 7 Desember di Anjung Seni Idrus Tintin. Wah. Atau biasanya orang menyebutnya apa? MTQ. Orang Lu NTQ namanya. Mana Bray? MTQ. Yes. Berarti malam minggu besok lah ya. Malam minggu Iya, besok. malam minggu besok. Bentar lagi Berarti ya. jual tiket gak sih?
jual tiket. Oke, boleh. Jadi Berapa tuh tiketnya tuh? mungkin bagi kawan-kawan juga yang bingung mungkin kan, udahlah jomblo kan, nggak ada kawan tongkrongan, Waduh. sedih Malam kali. minggu kemana gitu. Daripada cuman main ML terus kalah pula kan. Lost track ulang lagi kan. Mending Mending nonton pertunjukan di Milad Sanggar Seni 412 itu tanggal 7 Desember di Anjung Seni Idrus Tintin. Kita mulai jam 8 malam. Oke. itu untuk umum, terbuka untuk Untuk umum. Oh, untuk umum. Untuk tiketnya itu 15.000 satu tiket. Wah, Nggak usah mahal-mahal. banyak pertunjukannya di masih murah juga ya. Iya. Pertunjukannya apa aja tuh kira-kira? Untuk pertunjukan sendiri itu lebih kurang ada berapa ya? Pak, ya, hitung. Mulai dari teater ada, tari, dan juga yang aku pribadi sukai ini medley lagu daerah. Ini aku Oh, spill ada ya. juga. Iya. Wah. Ini aku spill dikit nih apa yang bakal ada di sana. Apa yang biasanya banyak ditunggu-tunggu yang apa sih? Ya, Kayak yang biasanya orang yang Inilah. oh ada Starnya lah. Ini nih apa biasa yang paling banyak orang tungguin? biasanya di setlist tuh di terakhir ditaruh. Ya, Dia orang nggak balik. yang paling pecah nih bahasa yang paling pecah gitu. Ada, kita untuk di penampilan terakhir itu ada dance. Oh, iya. Ada dance. Berarti ini salah satu apa ya yang ya kira-kira yang bisa membuat bangku tidak kosong sebelum pertandingan selesai. Pertunjukan selesai gitu. Oke. Itu talentnya dari mahasiswa Unri sendiri atau dari luar? Dan mahasiswa Unri Yang- dan lebih terkhusus dari Sanggar Seni 412. Oh iya. Itu pengisinya gestarnya itu pure dari Sanggar Seni 412. Dari kami untuk pertunjukan umum gitu. Siap. Halo hai semuanya buat warga Kota Pekanbaru. Kira-kira malam minggu ini tanggal 7 Desember kalian mau kemana ya? Nah, saya ingin merekomendasikan kalian sebuah acara yang super keren banget, yaitu Milad Sanggar 412 yang akan dilaksanakan di Anjungan Idrus Tintin jam 8 malam dengan tiket Rp15.000 saja. Maka langsung hubungi kontak personnya ya. Berarti nanti ya yang mau datang daripada kalian bosan daripada mabar lost track malam minggu soalnya Mending datang ke MX. atau lihat kalau nonton e-sport poin nanti kalah kan turnamen e-sport kan Iya. itu nih PUBG wah ikutin PUBG ya kalah terus ya nanti bosan soalnya kan dunia kan Ya. cuma dia sendiri pula lagi jadi ya mungkin bisa kesini nih. Oh ya, biasanya ini kan mahasiswa baru nih, pasti dia bingung nih mau ke seni yang mana gitu. Biasanya yang paling banyak diminati itu di mana? Musik kah atau di teater gitu atau di mana? Untuk- Yang tari. Kalau untuk di tahun ini sendiri, mahasiswa-mahasiswa baru itu lebih banyak di tari. Oh, tari. Untuk tahun ini. Tahun ini. Dan itu biasanya tiap tahun tuh berganti-berganti terus. Oh, nggak nentu ya? Iya, kadang tahun lalu banyak di musik Ya. gitu. Tahun kami kemarin banyak di parkur. Oh, gitu ya. Berarti memang nggak menentu. Iya, benar. Karena memang mood mahasiswanya memang naik turun. Iya. Jadi nggak tahu, kita nggak bisa nebak nih. Oh, Ya, di sini nggak. ya perangkatan kan juga beda-beda spesialis. Iya. Nah kalau untuk platform media sosial nih, karena kan angkatan sekarang kayaknya ini lebih ada nggak kayak performance itu memang kayak mainnya di YouTube atau di sini nggak sih? Atau kayak penampilan ini ya kita cuman khusus buat show yang berbayar aja atau show doang gitu untuk kita tidak main di medsos atau gimana? Kalau untuk di media sosial itu udah kita mulai lagi, kita gencarkan lagi untuk
posting-posting di media sosial, baik itu Instagram, TikTok maupun YouTube. Bahkan di Facebook pun kita masih mau posting nih, baik itu kegiatan-kegiatan kita di sanggar, baik itu apa aja sih yang dilakukan apa anak-anak seni di kampus gitu. Nah, kalau apa ya, kita bahas tentang sebenarnya efek apa ya, maksudnya itu efek semester 1 itu kan terkadang luar biasa sekali kan ya, maksudnya itu apa datang rame gitu. Nah, kira-kira nih untuk membuat mereka bisa bertahan lama itu gimana sih cara? Kalau dari aku sendiri ya, karena kan yang namanya satu organisasi kan, kita juga apa ya, yang susah tuh menurut aku dalam sebuah organisasi, terutama yang aku rasain di sanggar itu bukan mencari anggotanya, tapi mempertahankan anggotanya itu bagaimana dari awal itu ibaratnya semangatnya lagi membara tinggi-tinggi kali, itu bisa kita pertahankan sampai nanti di akhir, bahkan sampai ya baik itu dia udah tamat dari kampus, udah nggak mahasiswa lagi gitu, karena keanggotaan Sanggar Seni 412 itu seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Ada nggak apa ya, kayak aduh lupa lagi. Oh, ini aku ada pertanyaan. Apa Kalau misalnya udah lulus nih. Nah, kan dia udah lulus nih. Apa dia masih tetap bisa jadi Sanggar Seninya 412 atau gimana? Tetap. Oh, bisa ya gitu ya. Karena emang Sanggar Seni ini nih bukan sekedar sebuah organisasi, tapi juga sebagai keluarga. Iya. Jadi banyak lah kalau dibilang anggota, sampai dari tahun berapa sih kalau boleh tahu Sanggar Seni? Sanggar Seni 412 itu ada sejak tanggal 4 bulan 12 tahun 1993. Ini kita upload kapan? Tanggal 4 kita upload ya. Enggak, biar pas itu surprise. Biar pas gitu ya. Pada panjang juga ya dari Iya. tahun 90-an loh. Ya, karena mungkin orang juga bingung kan kok Sanggar Seni 412 gitu. Kayak namanya kok harus angka gitu. Padahal Itu kan artinya apa? Mungkin orang kira, wah ini band anak yang 4. Kenapa 412? Mungkin 420 kan, kayak 420 mungkin. ya. Iya. Atau kenapa 412? Kalau 412 itu dari tanggal dan bulan berdirinya. Tanggal 4 bulan 12. 412. 412. Berarti kurang berapa untuk 420 itu? Kurang 8-nya. Terus untuk apa ya? Dulu aku pernah dengar juga cerita kalau Sanggar Seni 412 itu dulunya cuman panggung dari 4 tong dan 12 papan gitu. Panggung pertama. Panggung Iya, pertama. panggung pertama. Ya. Wah, Iya. identik ya 412. Untung 412. Kalau misalnya Januari kan 41, berarti cuman ini satu aja tuh. Kurang enak ya 41. Ya, ini aku ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya seberapa penting sih seni ini buat kita nih gitu? Gitu. Nah. Apakah ngaruh nggak sih maksudnya tuh ketika sekarang udah berada di seni, Iya. di Sanggar 412 dengan sebelum di Sanggar Seni nih, kayak mungkin dari seni tuh penting nggak sih sebenarnya? Atau memang apa nih perbedaannya? Aku semenjak di sini bisa beli mobil ya, bisa tahu. Iya kan, mana tahu. Semenjak ikut saya bisa beli mobil gitu ya. Seni itu kalau menurut aku bukan hanya sekedar musik, lukis, tari, teater, bukan sekedar itu saja. Bahkan kita sedang berbicara sekarang ini juga ada seninya begitu. Iya. Jadi secara nggak langsung seni itu ada di tiap lini kehidupan kita. Oh. Mulai dari cara kita berperilaku, cara kita menghadapi seseorang. Ya. Jadi itu ada seninya masing-masing. Apa sih rasa perbedaannya, dampaknya sekarang gitu misalnya? Ya. Kalau dampaknya sendiri ya mungkin dengan adanya kita mengetahui yang hal-hal seperti itu tuh jadi lebih, wah ternyata ada warnanya gitu.
di setiap yang kita lakukan. Atau kayak apa ya? Dulu pas sebelum masuk sanggar lihat gitar aja takut gitu. Sekarang malah candu panggung ya. Mana tahu kan gitu kan. Atau ada enggak? Ya kayak sekarang malah pengen nampil terus gitu. Ya, kalau hal seperti itu mungkin ya bisa dibilang bener sih. Karena dulu emang meningkatin rasa percaya diri Percaya sih. diri ya? Iya. Dulunya aku mungkin pemalu gitu kan, karena emang bisa dibilang introvert aku ya. Jadi untuk sekarang ketika diajak untuk tampil, gas untuk manggung sini, gas sana, gas gitu. Lebih percaya diri dari Iya, sebelumnya gitu iya. ya. Nah, selain milad ada gak kegiatan-kegiatan di event bulanan atau misalnya? Ya, event bulanan kah, event tahunan udah pasti milad nih, event bulanan gitu. Kalau untuk event bulanan kita ada GSB, itu Apa tuh? Singkatan semua ya? Gerai Seni Bulanan. Gerai Seni Bulanan itu Dikira nama dia kan GSB Gibran Siswanto. Butar-butar. jadi diadakan setiap bulan. Itu ibaratnya ajang show off setiap bidang. Misalnya di bulan ini yang ditampilkan itu dari bidang tari. Jadi semua penampilan pure tari semuanya. Bukan semua seni kayak musik, ada musiknya, ada tari, bukan gitu. Bukan. Berarti memang setiap bulannya itu beda-beda gitu. Beda. Itu cara menentukan besok ini tari ya, besok ini musiknya, gimana caranya? Random aja sebenarnya. Oh, bukan di voting atau gimana? Bukan, gitu? Oh. karena yang namanya apa ya? Menurut aku seni itu lebih ke spontan sih. Walaupun Iya. walaupun juga butuh persiapan kan. Iya. Pasti ya. Dan yang pasti setiap bidang nih mau ditampilkan kapanpun dia udah punya nih apa yang mau ditampilkan. Bahkan iya. ada dari beberapa bidang gitu yang kayak nih bulan ini Kamila lagi, bulan ini Kamila lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada. Sampai Nah, kalau misalnya- apa rebut-rebutan gitu. Kalau rebutan tuh gimana cara nentukannya? Kalau Ini nah, cerup apa yang main tangan gini kan? Kenapa dia tuh? Yang dapat berarti dia yang tampil. kalau itu mungkin diskusi dari pengurus, dari inti kepengurusan gitu, dari setiap Berarti kabit-kabitnya. Setiap Oh, bidang. bisa pakai saran pakai spinner Google. Berarti setiap bidang seni itu ada ketuanya lah ya. Berarti. Iya. Iya. Oh, diskusi lah ya. Jadi Iya, siapa benar. yang bakal perform besoknya gitu. Dikira pakai spinner tadi kan? Spin the wheel. Iya, oke. Nah, kalau misalnya ini kita ngomongin tentang seni lagi nih. Maksudnya tuh ada gak sih dia mungkin awalnya ikutnya seni tari nih, tapi dia bakatnya bukan di tari sebenarnya, tapi di lukis atau dia apa, ada gak sih seperti itu? Boleh contoh lah. Ada banyak sih yang kayak gitu. Kayak Oh, itu berarti IPM semester 1 tadi lah ya. Itu dia. karena mungkin dia belum apa ya jatuhnya namanya ini menemukan jati dirinya gitu. diri. Dia juga nggak tahu minatnya di mana. Ya, Ikut-ikut kawan. Coba-coba. Kawan. ada mungkin yang awalnya dia masuk di bidang musik, Ya. di tahun berikutnya dia pindah ke teater. Gitu. Atau satu orang bisa double seni nggak? Multi gitu. Multi kayak misalnya dia teater juga di mbaknya semuanya kan, mana tuh? Bisa nggak ada? Sebenarnya kalau di Sanggar Seni nggak ada Batasan ya? batasan sih, Iya. karena kan seni itu menurut aku adalah sebuah kebebasan. Oh, iya. Semua orang wajib bisa tampil di mana saja, Oh, tampil apa aja Iya, gitu. iya. Kalau dia suka musik mau coba main teater silahkan. Kalau dia suka tari mau nyoba lukis silahkan gitu. Ya aku setuju. Soalnya kan dulu di stand up comedy itu kan pernah di komunitas stand up comedy itu ada ajaran semua orang bisa stand up comedy. Itu salah satu dari stand up comedian luar lah. Dia ngomong kayak semua orang bisa stand up comedy karena stand up comedy adalah teknik. Itu sih kata dia. Ya bahkan tadi ketika dengar ya aku setuju. Oke lanjut. Lagi ya. Nah, kalau misalnya tadi dia ada nggak sih contohnya kalau ya yang tadi dia pindah ke sini nih ya. Dia awalnya di sini nih, terus itu kebanyakan nyasarnya di mana tuh?
Kalau di tahun ini ya, di tahun aku khususnya itu terjadi di Kabit Teater sekarang. Oh, nyasar di teater atau Dia- dia teater awalnya? Awalnya teater. Awalnya teater, nyasar ya. Dia awalnya jadi Kabit Musik. Oh, musik. Kabit Berarti musik. musiknya banyak. Iya, dari Kabit Musik tiba-tiba ada reshuffle kabit gitu kan karena ada suatu hal dia jadi Kabit Teater dan lebih jago lagi di teater lebih daripada di musik gitu. Karena sebenarnya teater lengkap sih. Teater itu masuk semuanya juga sebenarnya. Iya. Apa ya? Berarti dia musik dulu terus lari ke ini. Wah, itu dia nih yang ini. Dia tahu suara dia jelek. Dia tetap nyanyi. Rupanya bakatnya di tempat yang lain. Bahkan di tempat yang lain. Tapi dia bilang, aku nih vokalis. Iya, Ya, kalau canda. prestasi nih kita bahas prestasi lagi nih. Pasti dong banyak di seni yang menanam Iya. prestasi karena udah pasti seni nih namanya, pasti kreatif semuanya. Nah, untuk prestasi yang paling jauh itu gimana gitu? Kalau untuk tahun ini ya yang aku tahu itu aku sekarang fokusnya di dalam aja dulu. Jadi kita perbaiki internal sanggar dulu. Ya. Kita persiapkan talent yang apa segala macamnya. Jadi aku kayak kalau lomba-lomba di luar itu belum terlalu fokus. Karena aku mau nyiapkan apa pondasinya dulu Ya. untuk bisa lebih tinggi gitu. Mungkin Kenapa tuh? di ke pengurusan selanjutnya mungkin bisa bawa sanggar entah itu ke lomba nasional, internasional mungkin kan. Nah, kenapa tuh lebih fokus ke apa dulu? Karena untuk mencapai prestasi yang tinggi itu butuh perjuangan begitu kan. Jadi bukan suatu hal yang mudah yang bisa dicapai dalam semalam begitu. Jadi kami tuh pengennya emang benar-benar digodok dulu begitu untuk nantinya bisa lebih bersaing. Oke. Persiapannya memang Ya, harus matang kali ya. PSSI jilid 2 nih. Kalau yang untuk kan nih dari tahun 93 nih Iya. sampai sekarang pasti banyak dong itu pasti ada event lomba-lomba keluar gitu. Nah, Apa nih yang tertinggi nih? Iya. Atau tahu nggak sih ada Atau pernah dengar gitu dari angkatan sebelumnya pernah berangkat ke sini, pernah juara di sini gitu. Yang aku tahu ya mungkin dia salah satu ketua sanggar juga, tapi dia bikin band, Iya. bikin band itu bandnya ini sampai manggung di Tokyo. Oh, Tokyo, geng. Tokyo. Itu musim salju, ada salju itu. Saya di sana. Oh, sampai ke Tokyo ya. Tokyo. Itu udah luar biasa itu. Ada yang lain nggak lagi? Mungkin tahun lalu kayaknya ya Gip. Penari massal. Iya. Ah, Oh iya, paduan suara ya? Penari massal. Ini tarian massal di acara apa? Kenduri Riau. Ya Kenduri Riau. Oh, Kenduri Riau. Di Kenduri Riau belum lama nggak sih, baru kemarin ya? ya di kantor gubernur. Gubernur kan? Iya. Depan kantor gubernur. Oh, itu dari sanggar 412, sanggar seni 412. Ya, Semua sanggar sih menurut aku. Enggak ya, maksudnya yang dari sanggar seni 412 juga Iya. ikut Iya. serta. Oh, Iya. iya. Anjay. Kenduri Riau baru kemarin ini. Oh iya, yang Belum Veron ada. kemarin juga ikut ya? Iya, udah. Ya, ada tamu kita Veron cuman belum dipasang sih. Nanti next time. Nanti ya. Nanti di sini ada nih. Ada. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Apa ya Nah, tadi? kalau dari kalian nih, misalnya cara untuk bisa mengetahui potensi seseorang tuh gimana sih? Ini misalnya nih, sebenarnya dia punya seni lukis kan? Iya. Seni lukis kan tersembunyi tuh, maksudnya ya privasi banget lah kan. Nah tapi dia merasa punya apa? Dia malah milihnya di vokal, dia masih kira dia jago nyanyi nih. Gimana cara menentukan Nah. minat orang tersebut? Misalnya apalagi yang mahasiswa baru nih kan yang semester 1. Dia nih bingung nih di mana bakatnya, Oh iya, minatnya bakatnya. tuh gitu. Jadi gimana cara biar tahu minatnya tersebut? Makanya tadi kayak aku bilang seni adalah sebuah kebebasan. Ya. Itu kalau untuk di awal menentukan dia cocok di bidang ini apa segala macam itu kita ada apa interview.
interview gitu. Kalau seandainya bakatnya bukan di musik tapi dia keras mau masuk ke bidang musik, kita masukkan dulu. Kita masukkan, nanti seiring berjalannya waktu dia mulai tuh perlahan pindah sendiri dia. Jadi Rasa dia yang kerasnya pindah persaingan. Mulai Kayak pindah aku langsung sendiri. masa suaraku paling jago kan di kamar mandi kan. Oh, paling jago. Ya, di sana juga kuat juga persaingannya ya. Kalau untuk persaingan nggak ada sih. Mungkin apa ya, kalau gengsi sih jatuhnya. Gengsi ya, Persaingan ya. gengsi. Mahasiswa ini kan apalagi Gen Z. Iya. Gengsi ya, Iya. pasti. Ya, pasti. Mau show off kan, apalagi kalau mungkin yang Bikin cowok mau show off ke, ada mungkin cewek-cewek cantik Confess, sibuk itu main gitar nyanyi-nyanyi kan, walaupun ya suaranya kayak gitulah gitu kan. Iya. Kadang juga ada nih ngelihat, oh dia nih lebih jago, aku malas lagi. Apa Iya minder gitu. Nah, untuk yang talent nih mau nanya kayak kira-kira udah nyalurin talent seninya kemana aja Pak? Untuk talent itu sendiri seperti yang disampaikan Gibran tadi itu emang masih di ruang lingkup kampus saja Oke. sementara. Jadi kemarin itu sempat mengikuti beberapa kali event-event besar di Unri begitu. Dan itu kita bukan cuma di situ, bahkan yang di awal tadi sempat disinggung, PSK itu udah nampil di banyak panggung. Bahkan masa-masa PKKMB tahun ini dia sempat nampil di situ gitu. Oke. Ini mungkin apa aku nanyanya mewakili kan ada ya mereka yang kayak cita-citanya kalau ketika sekolah masuk IKJ, masuk ya Institut Kesenian Indonesia gitu misalnya. Ya kan nggak masalah kan dia pengen kuliah di sini, tapi rupa-rupanya nilainya cuma cukup di Unri gitu kan. Nah, kira-kira ketika misal dia masuk Vekon juga gitu, kira-kira ngaruh gak sih nantinya di dunia kerja dari dia masuk organisasi ini? Bisa gak sih dibawa ke dalam dunia kerja gitu? Kalau menurut aku ya di Sanggar Seni 412, walaupun itu namanya sanggar kan, kita juga nggak pure belajar cuman tentang seni gitu. Aku dari sanggar, jujur dari sanggar aku mulai belajar bagaimana cara berani ngomong di depan orang, cara percaya diri untuk tampil gitu, bahkan cara mengatasi berbagai masalah mungkin yang itu bisa aja dialami di dunia kerja gitu. Oke. Jadi bakat-bakat yang lain itu juga muncul ya. Jadi Ya. nggak cuma nyari seninya aja. Ya. Nah, ini aku jawab deh ya. Karena aku yang merasa nih, aku adalah tamatan dari D3 perpajakan. Wah. Perpajakan loh. Bekor kan. Tapi kerjanya malah di bidang multimedia. Multimedia, Malah di bidang ini, dan salah satu yang memang aku dapatkan kayak mungkin kalau dibilang dalam dunia kerja itu lebih berpengaruh banget itu ordal kan, orang dalam kan. Ordal. Nah, ini Sanggar Seni udah dari 93. Nggak mungkin dong orang-orang dalamnya jadi gembel semua. Iya kan? Ya. Nah, berarti kan dia akan ada link gitu untuk mungkin abang-abangnya, ini segala macam mungkin kerjaan. Jadi ya kalau menurut aku berpengaruh sih. Pengaruh pasti. Kalau misalnya bukan misalnya ya, di Sanggar Seni 412 nih apa sih kayak tantangan terberatnya gitu? Pernah nggak kayak kalau mau ini ada masalah nanti takutnya gitu kan, atau ya pokoknya tantangan terberat lah gitu. Kalau Perpecahan ya. Aduh, agak berat juga jawabnya nih. Iya. Kalau dari aku sih sebagai ketua umum ya nggak jauh-jauh lah ya dari SDM-nya, dari anggotanya. Paling itu sih masalah terberatnya. Karena kan kalau kayak kita pengen jalanin satu event, bikin satu acara, itu kan otomatis butuh banyak orang, Ya. butuh banyak kru lah jatuhnya untuk mempersiapkan acara itu. Nah, sering terjadi kayak
kalau dalam persiapan acara yang mempersiapkan cuman itu aja gitu. Oke, sebelum kita masuk ke segmen terakhir, Ya. kita ada 2 segmen. Sebelum mendapat card, ada segmen terakhir yang harus diselesaikan. Tapi aku nanya dulu nih, nanti jawabnya nanti aja di segmen selanjutnya. Itu kayak apa ya maksudnya tuh dari jawab kayak apa sih kira-kira kedepannya di tahun 2025 Iya. yang ingin diwujudkan di Sanggar Seni, karena kan sekarang udah di ujung tahun nih. Ya, mau ganti tahun Akan nih. tahun 2025 nih bisa aja yang nonton udah 2025 sekarang kan. Mana tahu ya. Jadi nanti Iya bisa jadi kan gitu. plannya apa gitu? Kira-kira apa sih di tahun 2025 goalnya apa? Tapi itu nanti aja dijawab. Kita bakal break dulu. Break dulu. Oke, karena kita ganti segmen. Ganti segmen. Oke. Oke. Halo hai semuanya buat warga Kota Pekanbaru. Kira-kira malam minggu ini tanggal 7 Desember kalian mau kemana ya? Nah, saya ingin merekomendasikan kalian sebuah acara yang super keren banget, yaitu Milad Sanggar 412 yang akan dilaksanakan di Anjungan Idrus Tintin jam 8 malam dengan tiket Rp15.000 saja. Maka langsung hubungi kontak personnya ya. Oke, ya kita kembali lagi setelah jeda yang ya lumayan lah habisin ini. Lumayan lah ya, dan kita masuk ke segmen terakhir. Jadi kenapa kita punya tema-tema kartu? Waduh, Iya. kartu kita ini kan Remi, tapi pas ditengok enggak Remi loh. Iya. Dan itu berarti kita harus lewatin tantangan kita dulu. Jadi akan ada nanti Jack, Queen, King, dan As. Untuk gak joker dulu. Itu enggak beda. Nah, Tunggu, jadi- ini segmen apa namanya nih? Jadinya segmen apa tuh? Segmen kopi. Kopi. Komentar. Komentar pilihan. Iya. Ini ada kopsus nih, kopi susu kata orang kan. Banyak Sekarang yang di ngira, kopinya. banyak yang ngira kopi susu. Iya. Kopsus gitu. Padahal juga ada yang kalau dia kepleset Kopassus. Kopassus. Waduh, error. Aku baru mau bilang, ada yang sempat Iya, bilang iya. Kopassus. Oh iya. Mana podcast kalian yang Kopassus itu? Waduh, penjara dong nih. Bahaya nih. Aduh, enggak. Kopsus ya, walaupun sebenarnya Kopsus juga ada militer sih. Tapi Kopsus itu komentar pedas sesuka saya. Jadi kita komentar pedas aja suka-suka saya. Tapi juga aku masukin juga kalau dia bilang kopi susu, ya enggak masalah. Karena kita bikin kopi komentar pilihan. Komentar pilihan. Nah, jadi Apa itu komentar pilihan itu? ada pertanyaan yang dari kartu. Jadi ada kartu Jack, ada kartu Queen, ada kartu King, dan ada kartu As. Jadi itu ada maknanya. Untuk Jack itu maknanya adalah ini ya, rivalitas. Ya, Siapa sih rivalitasnya? mungkin boleh dari Gibran dulu. Iya. Kalau untuk rivalitas itu kalau di Sanggar nih ya khususnya itu aku sering bersaing dengan orang di sebelah kiri aku ini. Oh, di sini dia orangnya. Ya, Sengaja dibawanya rupanya. Sengaja dibawanya. Nah, kalau dari baris kiri, jangan sebelah juga. Aduh. Siapa? Emang udah satu chemistry nih kayaknya. Oh iya Oh, berarti. aduh. Sama berarti. Iya ya, ini barikan Ronaldo Messi ya, kita langsung bawa ke sini ya. Langsung dua-duanya kita bawa ke sini. Oke. Berarti Jacknya nih sama. Sama. orangnya. Boleh. Nah, berarti kita pindah aja kemana nih? Kita lanjut. Tapi kita acak aja deh kartunya, nak. Nah, jadi King nih King ini adalah sahabat. sahabat. Siapa sahabat yang paling bermakna atau sahabat yang
banyak lah. Yang udah support kita dari awal ya. Kita pengorbanannya ini untuk waktunya kita. momen ucapin terima kasih. Oh. Sebutin nama juga boleh disebutin. Kalau dari aku itu tak lain dan tak bukan, itu adalah Lasa namanya. Oh, Lasa. Namanya Lasa. Instagram nanti kita tag. Lasa itu isinya ada Hanif, Nori, Rifki sama Muzi. Tapi karena ya semuanya mengejar minat dan dan hobi masing-masing kan, jadi kami terpisah dari beberapa kampus yang berbeda gitu. Makanya Lasa namanya. Iya. Gak Lasa, bisa diam gitu. Lasa itu awalnya adalah limau masak. Oh. Jadi limau dia masak. manis. Karena kami Manis. isinya manis-manis semua. Iya. Mantap juga filosofi itu. Oke. Deh kalau Pak Rizky deh. Iya. Kalau dari aku pribadi tuh sosok temen aku tuh, sahabat aku dari SMP. Layu. Nah. Enggak, apa siapa? Namanya itu Zainu. Zainu. Ya, itu emang dari aku awalnya pindahan nih dari Pekanbaru pindah ke Siak. SMP aku di Siak. SMP di Siak. Jadi pas SMP itu, atau lebih tepatnya MTS lah ya. Pas MTS itu emang bener-bener kosong. Aku nggak kenal siapa-siapa dong di sana. Iya. Karena orang baru. Dan Zain itu orang yang pertama gitu. Jadi aku cerita ke dia, aku minta tolong sering Sama ke dia. Nah begitu. Sampai sekarang. Untuk sekarang karena Dia bilang beda jurusan, beda universitas lagi nih. bukan. Sekarang dia lagi fokus di pondok pesantren. Jadi semenjak dia mondok gitu kan. Beda SMA ya, SMA. Ya SMA beda gitu kan. Jadi komunikasinya itu agak terbatas. Oke. Jadi Halo, Bang. apakah Bang apa Lanu ya? Siapa namanya? Zainu. Zainu. Halo Bang Zainu. Halo Bang Zainul. Ini jadi tolong di komen. Jadi karena Zainulnya di pondok nih, apakah kingnya dikasih ke orang lain apa tetap si Zainul? Tetap. Tetap. Oke. Dan berarti Queen nih. Queen. Siapa Sekarang kira-kira kalau yang tadi sahabat ini adalah sosok, kata orang kan di balik laki-laki yang hebat tuh ada wanita yang luar biasa. Ya, pastinya. Nah, siapa nih kira-kira wanita itu? Dan itu tidak harus pacar. Kalau misalnya dia udah punya pacar dan nyebutin lain, ayolah pacaran. Istri mungkin boleh, istri. Kalau ada istri mana tahu kan. Atau orang tua juga boleh Ya. bebas. Dan siapa sih yang mungkin berarti gitu? Kalau dari aku ya, karena ya aku masih belum punya istri, belum ya masih tetap sih one and only Umi aku. Umi. Umi. Anak Umi nih berarti Umi. nih ya. Bang Gibran anak Umi. Anak Umi. Oh, berarti queennya dikasih ke Umi. Iya. Oh. Nah, kalau untuk Mbak Rizky mau ngasih siapa nih? Queen yang emang nggak bisa tergantikan sih. Mama itu emang udah bahkan dari aku belum ada gitu kan. Nah, Ini anak last year nih, Mama. Mama ya. Mama. Last child. Jadi ya emang nggak bisa diungkapkan lah gitu. Emang Queen ya one and only. Emang satu-satunya Mama. Mama ya. Iya. Jadi memang akhirnya kalau Mama Nggak tergantikan. pacarnya kenalan. Mama kata dia. Gitu juga dong. Aduh. Nanti pacar yang kok Mama Oh, sih? Mama. Enggak, kalau Mama ya udah deh Mama. Ya udahlah, Masih oke, Mama masih lah. terima. Iya. Kan masih pacar loh Iya, istri. oh iya. kan? Sebelum Apa? jalur kuning melengkung ya. Oke, kita lanjut yang terakhir adalah kartu as. Ya, siapa nih idolanya nih? Idola. Jadi, ya, idola dengan rival itu ya, kalau idola ini bebas. Ya. Dia mau nyebut Prabowo pun boleh. Jokowi dia bilang, iya nggak Boleh. apa kan gitu kan, idola gitu. Siapa? Kalau aku sih dari dulu ya, dari kecil, dari aku SD lah mungkin, itu Baharudin Yusuf Habibie. Anjay.
Kenapa? Yang pertama, jujur aku awal kayak kenal siapa itu B.J. Habibie itu dari kisah cintanya sama Ainun. Tapi setelah aku telusuri, aku baca, aku pelajari, itu banyak hal-hal yang bikin apa ya? Di atas, aku nggak tahu kayak mana cara mengungkapkan kata di atas kata-kata kagum gitu. Kayak dari bagaimana perjalanan hidup dia dari awal, dari ya semuanya lah sangat menginspirasi sih menurut aku. Nah kalau aku potong dikit nih, bagus sih, idola dia tuh B.J. Habibie dan salah satu cendekiawan terakhir yang dimiliki dunia loh, cendekiawan terakhir yang dimiliki dunia, dan sekarang udah nggak ada lagi cendekiawan. Memang lagi krisis sih, maksudnya tuh. Oh ya, kalau kita tanya itu kan tenaga asing Cina. Ya kenapa Cina? Ya karena kita kekurangan profesor untuk punya menggali apa ya? Menggali ya apa sih yang lagi untuk baterai itu apa? Apa? Timah apa ya yang untuk baterai itu? Nikel. Itu kan butuh profesor nih. Iya. Nah, nggak ada kita profesornya gitu. Dan orang terakhir kita ya profesor mungkin boleh, tapi profesor yang apa ya dekat dengan Al-Quran, yang mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran, yang kita sebut dengan cendekiawan itu benar-benar nggak ada lagi setelah B.J. Habibie. Ya betul. Dia generasi kalian lah selanjutnya nih. Dan nanti Mana tuh bisa jadi cendekiawan baru. Karena cendekiawan adalah profesor dan juga Islam itu sama. Jadi kalau dia seimbang. Ini saya sekolah muslim, makanya bilang kayak gini. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Siapa nih asnya nih, idolanya nih? Dari aku, kartu asnya mungkin juga menjadi kartu as bagi kita semua, terutama umat muslim. Siapa lagi tidak lain tidak bukan idola kita, Rasulullah. Oh, Rasulullah. Nah, jadi ya seperti yang kita tahu, beliau dari masa kecil beliau itu udah ditinggal ayahnya. Hingga dia beranjak masih sedang disusui udah ditinggal ibunya begitu. Nah, perjalanan beliau itu begitu luar biasa untuk kita jadikan pelajaran hidup gitu. Keren. Luar biasa. Tapi kalau ini aku susah bantah sih. Kalau ini nggak ada komentar lagi. Nggak ada komentar. Dan setelah mereka menyelesaikan tadi, jadilah kartunya. Nah, ini kartunya kan. Jadi kartu Jack, Queen, King, As, inilah dia. Namun isinya kalian ya. Jadi ini kenang-kenangan dari kita. Ini tanda tangan, nanti kita taruh di ini untuk melengkapi biasa pendek. Ya biar ada temannya, nambah teman. Oke, thank you. Sebelum kita close ya masih ada dong pertanyaan yang terakhir. Kita tanda tangan dulu lah. Dan saja gimana? Tadi kan aku udah jadi tahun 2025 kira-kira goalnya apa? Tujuannya apa nih? Boleh. Ya bisa dibawa pulang ya. Boleh dijawab nih ya? Iya, boleh. Kalau dari aku mungkin goalsnya untuk ini goals pribadi kah? Sanggar. Oh, goals sanggar. Kalau boleh juga pribadi. Nanti habis itu pribadi. Iya, betul. Kalau dari aku sih nggak muluk-muluk sih, karena aku dengar juga dari abang-abang dari senior-senior yang terdahulu itu mungkin cita-citanya sederhana, sangat sederhana mungkin. Ingin Sanggar tetap ada 10 tahun ke depan. Anjay. Dan itu diucapkan 10 tahun yang lalu. Iya. Dan Sanggar alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Semoga diterusin ya. Ya, dan kalau dari aku mungkin goals untuk Sanggar ya apa ya? Apa kira-kira 2025 targetnya apa nih? Misalnya gulingkan dekat enggak. Aduh. Bukan itu. Enggak dong, enggak mungkin dong ya kan. Kalau dari aku ya pengen Sanggar lebih terpandang lagi lah. Kayak lebih perbanyak lagi prestasi-prestasinya, lebih dikenal orang lagi lah. Oh,
ini loh Sanggar Seni 412 gitu. Nah kalau dari apa nih? Harapanku untuk Sanggar Seni 412 di tahun-tahun berikutnya mungkin ya tolong lebih apa lagi sih? Aku pengen lihat Sanggar itu rame. Oke, talentnya lebih banyak ya, lebih Iya. banyak jualannya Minat. ya. Minat dan talentnya orangnya harus Iya, banyak, iya, SDM-nya iya. harus banyak. Nah, itu Gitu. dia. Mau Karena- dia berbakat atau dia belum tahu bakatnya pun, yang Nah. penting rame dulu nih. Gitu. Bener. Oke, oke. Amin amin kita doain Amin, semoga doain. tercapai di tahun 2025 karena ya ini salah satu podcast akhir zaman ya, tapi akhir tahun jadi ya pasti ada pertanyaan spesial mengenai tentang akhir tahun lah. Dan kalau begitu kita udah di ujung, mereka juga udah dapat kartunya ya. Ada. Ini boleh bawa pulang, tapi nanti ada yang itu nanti kita nyusul lah ya. Tanda tangannya biar kita taruh di sini. Iya. Kita tidak ada miss juga. Dan kalau begitu mungkin sekian dulu dari saya Amdan. Saya Farhan. Dan see you next time. Bye bye. Podcast Kopsus, podcast santai, seperti obrolan di tongkrongan. Nikmati saja pedasnya